Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, Maha besar Engkau yang telah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang segar, sehat, kuat, tidak kurang suatu apapun. Kami hendak memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui bacaan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, senang sekali berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Binadiri ke-734, Jumat 12 Juni 2020. Bacaan kita terambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 24. Saya memberi judul renungan ini, Hukum Kasih Bukan Hukum Taurat. Saudara-saudara kekasih, nas kita adalah ayat 23. Saya bacakan buat saudara-saudara. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 22 menyatakan bahwa semua orang, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, sudah bersalah dan oleh sebab itu tidak dapat mencapai kebenaran dan pembenaran dengan melaksanakan hukum Taurat. Sementara ayat 24 mencatat, hukum Taurat dirancang sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Dan nas kita ayat 23 yang tadi saya bacakan, Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita perihal keadaan orang Yahudi di bawah pengaturan hukum Musa. Bahwa sebelum iman itu datang, atau sebelum Kristus datang dan ajaran pembenaran melalui iman kepadanya lebih terungkap, mereka berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Mereka diwajibkan ada di bawah hukuman-hukuman berat, harus menjalankan dengan cermat berbagai ketentuannya. Dalam pada itu kita beroleh hak kita, bukan orang-orang Yahudi itu. Kita beroleh hak istimewa melalui Kristus, bahwa kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Hak yang luar biasa istimewa dan dapat dinikmati orang-orang Kristen sejati di bawah Injil. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak lagi dianggap sebagai hamba, melainkan anak-anaknya. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta mengandalkan Dia semata untuk memperoleh pembenaran dan keselamatan, saudara-saudara terkasih, ada 3 ilustrasi tentang hukum Taurat. Ada 3. Yang pertama, hukum Taurat ibarat cermin kecil yang dipakai dokter gigi. Dengan cermin itu, seseorang atau seorang dokter gigi dapat melihat lubang pada gigi pasien. Namun dokter tidak mengebor dengan cermin tersebut. Cermin dapat menunjukkan lubang, tapi tidak dapat dipakai untuk menambal. Tadi yang pertama. Sekarang yang kedua. Hukum Taurat itu ibarat senter. Bila lampu di rumah tiba-tiba padam, kita akan menggunakan senter untuk menuju ke sekring listrik. Senter membantu kita melihat sekring yang putus atau saklar pemutus yang rusak. Tetapi kita tak dapat memasang senter
pada tempat sekring atau saklar tersebut, karena pasti listrik akan tetap tidak menyala. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga tadi ya, 1, 2, 3. Hukum Taurat sama seperti tali pengukur. Seorang buruh bangunan menggunakan tali untuk melihat apakah hasil kerjanya sudah lurus terpasang. Jika ada suatu kesalahan, ia tidak akan menggunakan tali pengukur itu untuk memperbaikinya. Ia akan menggunakan palu dan gergaji atau alat tukang lainnya. Hukum Taurat baik kalau tepat digunakan. Hukum Taurat dapat mengungkap dosa, tetapi tidak memberikan pemecahannya. Jawabannya terdapat dalam diri Kristus. Dia telah menanggung kesalahan kita di atas kayu salib, dan kini dia menawarkan kehidupan baru. Tatkala kita beriman kepadanya sebagai juru selamat pribadi, dia akan mengampuni dan memampukan kita untuk hidup dengan kekuatan yang dia berikan, serta menyenangkan hatinya. Apa yang tak dapat dilakukan hukum Taurat, Kristus sanggup melakukannya. Apakah saudara telah memintanya untuk menjamin menjadi juru selamat saudara? Saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan pagi ini baik-baik. Hukum Taurat menunjukkan masalah. Hukum kasih menyediakan pemecahan masalahnya. Saya ulangi, ingat baik-baik pesan pagi ini. Hukum Taurat menunjukkan masalah. Hukum kasih menyediakan pemecahan masalahnya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami bahwa hukum kasih adalah memecahkan masalah, sementara hukum Taurat menunjuk pada masalah. Kami hendak melalui hari ini dengan tuntunan dan penyertaan Engkau. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Pelihara dan jaga lindungi kami sampai hari ini berakhir dalam istirahat kami. Dengar dan sauti doa kami, ampuni salah dan dosa kami, karuniakan lebih dari apa yang sudah terucap melalui mulut bibir kami yang berdosa. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.